Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nadine Nurul Azmi dengan NIM P1337471243558 dari kelas 1E. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis berdasarkan dari jurnal yang saya ambil dengan judul Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam mewujudkan perlindungan hukum keamanan data pribadi pasien. Yang pertama, meliputi latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Revolusi industri 4.0 menuntut sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Rekam medis elektronik atau RME menjadi inovasi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan efisiensi manajemen informasi medis. Namun, penerapan RME masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keamanan data pribadi pasien dan kepastian hukum dalam penggunaannya. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, dampak terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes meliputi meningkatkan efisiensi administrasi dan operasional rumah sakit atau klinik, memungkinkan akses cepat ke data pasien sehingga mempercepat pengambilan keputusan medis, dan meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam pelayanan pasien. Yang kedua, dampak terhadap SDM kesehatan meliputi membutuhkan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem RME, mengurangi beban administratif tenaga kesehatan karena pencatatan lebih otomatis, dan memungkinkan tenaga kesehatan untuk lebih fokus pada pelayanan pasien. Yang ketiga, dampak terhadap masyarakat meliputi meningkatkan keamanan dan privasi data pasien, memudahkan akses terhadap riwayat medis sehingga pasien dapat menerima perawatan yang lebih personal, dan mengurangi risiko kesalahan medis akibat pencatatan yang kurang akurat. Yang ketiga, analisis masalah. Meskipun RME memiliki banyak manfaat, ada tantangan besar terkait implementasinya, antara lain, yang pertama, keamanan data. Masih ada celah yang memungkinkan kebocoran data pasien. Contohnya, kasus kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di forum daring. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Belum semua fasilitas kesehatan mematuhi standar hukum terkait perlindungan data pasien. Yang ketiga, interoperabilitas. Tidak semua sistem RME di berbagai fasilitas kesehatan dapat terhubung satu sama lain, yang menghambat pertukaran data pasien. Yang keempat, mengkaitkan dengan standar hukum atau aturan yang berlaku. Beberapa peraturan yang mengatur RME dan perlindungan data pasien di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 1 menjamin hak setiap individu atas perlindungan data pribadinya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengatur pemrosesan, penyimpanan, dan keamanan data pribadi pasien. Yang ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 16 menekankan pentingnya keamanan data dalam sistem elektronik. Yang kelima, rekomendasi. Yang pertama, peningkatan keamanan data. Fasyankes harus menerapkan sistem enkripsi dan autentikasi berlapis untuk menghindari kebocoran data pasien. Yang kedua, regulasi yang lebih ketat. Pemerintah perlu mengawasi implementasi RME agar sesuai dengan standar perlindungan data pribadi. Yang ketiga, pelatihan SDM kesehatan. Tenaga kesehatan perlu mendapatkan edukasi mengenai penggunaan RME agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Dan yang terakhir, interoperabilitas sistem. Pengembangan platform RME yang dapat diintegrasikan dengan semua fasilitas kesehatan. Yang keenam, kesimpulan. Rekam medis elektronik merupakan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis untuk memastikan sistem ini berjalan optimal dan aman bagi pasien.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.